Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah hikmah tentang keajaiban sedekah. Semoga cerita ini menggugah kalbu kita untuk menjadi ahli ibadah, khususnya ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari ada seorang pemuda yang biasanya sering sekali mengaji. Hari itu beliau akan berangkat mengaji di sebuah masjid di daerah Pamulang yang lumayan cukup jauh dari rumahnya. Seperti biasa dengan mengendarai Vespa, beliau pun beranjak akan berangkat. Tapi tidak lupa membaca doa terlebih dahulu. Subhanallah. Ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bekali dirinya dalam perjalanan dengan uang 10.000 rupiah. Kebetulan uang itu sisa terakhir di bulan ini dari uang yang dia miliki. Esoknya insya Allah beliau mendapatkan gaji bulanannya. Saat kemudian beliau sampai di masjid, dia ikuti tausiah ataupun ceramah pengajian dari sang ustadz dengan begitu serius dan seksama. Beliau merasa bahwa ilmunya masih dangkal karena beliau merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi umum. Sehingga beliau sendiri selalu berusaha untuk mencari ilmu agama. Ananda sekalian, singkat cerita, setelah selesai pengajian, beliau pun akan beranjak pulang ke rumahnya. Matanya tertumbu oleh kotak amal. Hati dan pikirannya berkecamuk antara harus membeli bensin untuk motornya atau menginfakkan selembar uangnya tersebut ke kotak amal. Akhirnya beliau putuskan untuk memasukkan selembar uang sisanya tersebut ke dalam kotak amal. Lalu kemudian dengan membaca doa, beliau pun mengambil motornya untuk pulang ke rumah. Dari awal mengendarai motor dan di perjalanan tak henti-hentinya beliau berdoa dan berzikir. Semoga bensin motornya masih cukup. Tapi ternyata di tengah perjalanan 2 kilometer lagi dari rumahnya, bensin motornya pun habis. Sehingga motor yang dia kendarai mogok di tengah jalan. Tetapi Husain tidak menyesal. Dia tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena jarak ke rumahnya tinggal 2 kilo lagi. Saat ia mendorong, tiba-tiba ada klakson mobil yang sedikit mengagetkannya. Kemudian orang di dalam mobil itu pun turun dari mobil Fortuner yang dikendarainya, lalu menghampiri Husain.
Husain sedikit terkejut karena merasa tidak mengenal orang tersebut. Kemudian orang itu menyapanya dengan mengucapkan salam, lalu kemudian memanggil atau menyapa Husain. "Kamu Husain kan?" "Iya, saya Husain," jawab Husain. "Saya Nasir, Sen. Nasir, teman SMP kamu dulu." Nasir. Oh iya, subhanallah. Akhirnya mereka pun berangkulan. Melepas rindu yang mungkin selama ini sudah lama tidak bertemu. Ternyata Nasir setelah SMA berangkat ke Jepang, menyelesaikan kuliahnya di sana S1 sampai S2-nya. Kebetulan dia lahir dari keturunan keluarga yang kaya raya. Tetapi Nasir tidak sombong, angkuh. Beliau senantiasa bersosialisasi dengan siapapun, temannya, sahabat, saudara, baik dari kalangan yang kaya maupun yang miskin. Subhanallah. Akhirnya Nasir pun mengajak Husain untuk sekedar ngopi-ngopi dan meminta beliau untuk menitipkan motornya. Singkat cerita, setelah kemudian ngobrol, melepas rindu, bercanda, bercengkrama, kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing sambil Nasir memberikan kartu dan alamat di mana ia tinggal sekarang. Dan tak lupa ia memberikan nomor HP-nya agar Husain bisa menghubunginya sewaktu-waktu. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian membeli bensin yang dibelikan oleh Nasir, ternyata sebelum berpisah Nasir memberikan satu amplop yang dimasukkan ke dalam kantong Husain. Subhanallah, ketika Husain membuka amplop itu di rumahnya, ternyata isi amplop tersebut 2 juta rupiah. Allah telah memberikan dan menitipkan Husain balasan dan ganjaran lewat tangan Nasir berpuluh kali dari apa yang telah ia titipkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10.000 berganti atau dibalas dengan 2 juta. Bahkan masih mendapatkan bensin 2 liter. Subhanallah, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari cerita dan kisah ini hati kita tergugah untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan 1 butir tumbuh menjadi 7. Dan dari 7 batang tersebut masing-masingnya tumbuh menjadi 100. Itu pun masih diganjar oleh Allah dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha luas karunia-Nya dan akan melipat gandakan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah lah penolong kita selama kita membantu orang lain.
Kafana bihadza. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.